Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, pada video kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugas anak soleh di rumah pembelajaran 4. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sudah anak-anak? Nah selanjutnya Ustazah ingin mengingatkan kalian untuk selalu melaksanakan ibadah wajib paginya. Tetapi jangan laksanakan ibadah wajib pagi itu atas suruhan Ustazah ya. Tetapi laksanakanlah demi untuk meraih sebanyak-banyaknya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustazah ingin mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan rutinitas new normal atau kebiasaan baru, yaitu usahakan di rumah saja, jangan keluar rumah, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak ketika berkeluaran, dan gunakan masker ketika keluar dari rumah. Kita semua menjaga kesehatan diri kita dan menjaga orang lain ya anak-anak. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang telah kalian pelajari pada video-video pembelajaran sebelumnya? Ya, benar sekali. Kita telah belajar berbagai tugas anak-anak soleh yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian kita sudah melaksanakan berbagai pengamalan Pancasila. Kemudian kita juga sudah belajar berbagai pecahan uang. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan materi sebelumnya. Ayo telaah, bacalah teks di bawah ini. Buka buku kalian di halaman 27. Teks belanja ke pasar. Kita baca sama-sama ya. Hari ini Sofia ikut ibu pergi ke pasar. Ini adalah pertama kalinya Sofia ke pasar. Biasanya ia selalu menolak diajak ke pasar. Alasannya karena capek berjalan keliling pasar. Sofia terkejut melihat keramaian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar banyak dijual berbagai kebutuhan pokok. Ibu segera mencari barang-barang yang ingin dibeli. Ibu melakukan tawar-menawar dengan pedagang. Ibu membeli sayuran Rp5.000, ikan Rp10.000, tempe Rp3.000, tahu Rp2.000, dan telur Rp8.000. Kemudian mereka pun pulang. Salman menyambut ibu dengan sukacita. Ia membawakan keranjang belanjaan ibu sampai ke dapur. Dengan izin ibu, Salman mengeluarkan satu persatu belanjaan ibu. Alhamdulillah, terima kasih ibu belikan aku makanan kesukaanku, kata Salman senang. Nah anak-anak, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Salman ini merupakan anak yang baik karena dia menolong tugas ibunya. Selain Salman, Sofia juga baik karena Sofia telah menemankan ibunya untuk berbelanja di pasar. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu membantu orang tua kita ya. Nah anak-anak, kita berikutnya
ke halaman 28, ayo eksplorasi, mengisi tabel belanjaan. Isilah tabel belanjaan Ibu Salman berikut ini berdasarkan teks belanja ke pasar. Nah, kan ada tuh beberapa barang belanjaan Ibu yang telah disebutkan dalam teks. Sekarang tugas kalian, silakan tulis berbagai barang yang dibeli Ibu, kemudian beserta harganya. Nah, ini Ustazah kasih contoh ya. Yang pertama yaitu sayuran dengan harga Rp5.000. Untuk barang-barang berikutnya silahkan kalian isi sendiri ya untuk belajar mandiri kalian. Nah, berikutnya kita ke ayo eksplorasi membuat alat musik sederhana. Carilah pola irama yang tepat menggunakan alat musik sederhana. Nah, anak-anak, kita juga dapat membuat alat musik loh. Nah, namanya yaitu alat musik sederhana. Alat dan bahan yang kita gunakan itu adalah alat dan bahan yang dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Nah, yaitu yang pertama, 5 keping uang logam Rp100. Jika tidak ada atau sayang dengan uangnya, bisa menggunakan bebatuan kecil atau kerikil atau pasir ya nak ya. Kemudian yang kedua, botol bekas minuman kemasan yang sudah bersih dan kering. Kemudian lakban coklat itu opsional ya anak-anak atau pilihan. Kalau misalnya ada silakan gunakan, jikalau tidak ada tidak apa-apa. Kemudian spidol dan yang terakhir stiker pita atau origami yang untuk menghiasi dan mempercantik alat musik sederhana kita. Berikut cara membuatnya. Masukkan 5 keping uang logam Rp100 atau bebatuan kecil atau pasir ke dalam botol bekas. Rapatkan tutup botol dengan botolnya. Kocoklah sampai terdengar bunyi dan hiasi dengan stiker pita ataupun origami. Nah, berikut contoh pembuatan alat musik sederhana. Silakan coba di rumah ya. Hari ini Raof membuat alat musik. Alat musik dari apa? Ya, bekas botol minum Yakult, beras, lilin, dan kertas origami dan gunting. Pertama-tama berasnya dimasukkan ke botol Yakult. Diisi sampai setengah ya. Dilem di sekeliling botolnya ya. Memakai 3 warna untuk memarkasnya. Oke. Sekarang disiapkan dulu warna merah untuk digunting ya.
selanjutnya kita ke halaman 30, yaitu ayo rumuskan. Lihat kembali tabel belanjaan ibu. Ayo bantu Salman dan ibu mengurutkan harga belanjaan dari yang termurah ya. Tuliskan nama belanjaannya. Urutan harga belanjaan ibu dari termurah hingga termahal. Nah anak-anak, tadi kan ada berbagai barang yang dibeli ibu seperti sayuran, ikan, tahu, tempe, dan juga telur. Dan juga harganya beragam-ragam ya, bermacam-macam. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan nama barangnya dari yang termurah hingga yang termahal. Silakan tulis di buku kalian untuk sebagai bahan belajar mandiri kalian ya. Nah anak-anak, selanjutnya kita ke ayo aplikasikan. Yang pertama yaitu membuat tabel belanjaan. Hari ini ayah memberimu uang Rp18.000. Uang untuk membeli berbagai kebutuhan belajar. Di toko buku tersedia berbagai barang yang dapat dipilih. Nah, di situ terdapat buku dengan harga Rp7.500, penghapus dengan harga Rp1.500, pensil dengan harga Rp3.000, peraut dengan harga Rp2.500, dan buku gambar dengan harga Rp9.500. Nah, sekarang buatlah tabel belanjaanmu ya. Barang apa saja sih yang akan kamu beli? Tetapi nak, belilah barang yang dibutuhkan, bukan barang yang kalian inginkan. Karena nak, kita diajarkan untuk selalu berhemat. Jangan boros ya nak ya. Nah, sekarang silakan kalian list atau daftarkan barang-barang yang ingin kalian beli dengan harga 18.000 tersebut. Harus 18.000, tidak boleh lebih ya. Nah, sekarang berapa sih jumlah barang yang kalian mau beli? Berapa uang yang harus kamu bayar untuk seluruh barang yang kalian beli itu? Adakah sisa uangnya? Nah, sesuaikanlah belanjaanmu dengan perlengkapan belajar yang kalian butuhkan ya. Silakan tulis di tabel pada buku kalian sebagai bahan belajar mandiri kalian ya. Selanjutnya kita ke halaman 32. Ayo mengaplikasikan sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, apa sih punya sila kelima? Ya, benar sekali, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya ialah padi dan kapas. Nah anak-anak, contoh pengamalan dari sila kelima adalah tidak bersikap boros. Nah, anak-anak ditugaskan untuk mencari 2 contoh kegiatan pengamalan sila kelima ya. Silakan tulis di buku kalian. Wah, anak soleh dan soleha ternyata hebat-hebat semua ya. Nah, anak-anak, sedari kecil itu kita harus berlatih bersikap hemat dan tidak boros. Karena bersikap hemat ini membuat kita dapat menyisihkan uang saku. Kemudian caranya agar dapat berhemat adalah membuat tabel belanjaan yang dapat membantu kita agar berhemat saat belanja. Jadi barang yang kita beli itu adalah barang yang kita butuhkan, tetapi bukan barang yang kita inginkan. Berhemat ini artinya kita dapat memiliki kelebihan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, tidak bersikap boros atau berhemat ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Gemar membantu orang lain sesuai sila kedua Pancasila, karena tadi Salman dan Sofia membantu ibunya. Nah, itu merupakan pengamalan sila kedua. Masya Allah, anak soleh-soleh dan soleha ini sangat membanggakan ya. Sering-sering berlatih mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Sikap tidak boros atau selalu berhemat, kemudian kita menolong orang tua kita, itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak ya nak. Kita membiasakan diri menolong orang tua itu merupakan sikap yang baik. Misalnya, kita menolong orang tua, menyapu, mengepel, berkebun, membereskan belanjaan ibu. Nah, itu merupakan kegiatan menolong orang tua yang selalu meridhoi kita.
Hal ini pun selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ridho Allah tergantung pada keridhoan orang tua dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah anak-anak, dari hadis ini kita dapat belajar bahwa orang tua kita itu adalah segala pintu, segala kunci dari kehidupan kita. Jika orang tua meridhoi kita, maka ridho Allah akan turun ke kita. Jika kita bersikap buruk kepada orang tua dan orang tua murka kepada kita, maka murka Allah pun langsung turun kepada kita. Nah anak-anak, maka dari itu kita dianjurkan dan diharuskan untuk selalu menolong orang tua kita agar kita dapat ridho dari orang tua dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita telah selesai ya. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Silakan kerjakan yang Ustazah suruh ya di buku kalian untuk bahan belajar mandiri kalian. Ustazah akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.